rumah sakit Islam gitu ya, itu belum tentu memiliki label syariah. Rumah sakit syariah itu termasuk indikator mutu wajib yang wajib dipenuhi itu talqin. Tapi kalau seandainya mereka menolak, tidak ada paksaan. Baru dalam kondisi darurat terpaksa boleh menggunakan obat haram tapi dengan informed consent. Bagaimana menjamin bahwa ketika menyembelih daging ini dengan kaidah syariah, Pak? Semua bahan yang masuk ke gizi harus halal. Dr. Sutrisno itu menyakalkan bahwa pasien itu adalah keluarga. Laundry syariah itu bagaimana? Seperti apa laundry syariah? Laundry halal itu bagaimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa podcast Ukhuwah Yayasan Jamaah Klaten yang dirahmati Allah. Kita bersyukur, alhamdulillah, bahwa kita kedatangan tamu istimewa. Beliau akan menceritakan tentang bagaimana pengelolaan rumah sakit syariah ini. Kita mengenal lebih jauh beliau yang terhormat Bapak Mukhlis Yudi, Sarjana Komputer, Magister Hukum Ekonomi Syariah. Assalamualaikum Pak Usdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Ini Pak Yudi, kami dari Yayasan Jamaah Haji Klaten, saya Sunarto, saya sehari-hari diberi amanah sebagai Sekretaris Umum Yayasan Jamaah Klaten. Dalam kesempatan ini saya mewakili masyarakat yang selama ini kami berkomunikasi, bersosialisasi terkait dengan beberapa kegiatan di rumah sakit. Nah, Rumah Sakit Islam Klaten ini sejak kapan mendapatkan sertifikat Rumah Sakit Islam Syariah? Monggo, Pak. Baik, terima kasih. Jadi Rumah Sakit Umum Islam Klaten itu mendapatkan sertifikat sebagai Rumah Sakit Syariah itu awal tahun 2019, Pak. 2019. Ya, jadi Januari 2019. Tapi proses untuk menuju ke Rumah Sakit Syariah itu cukup panjang. Ya, jadi dimulai tahun 2017 kita sudah mengikuti simposium, workshop, seminar, IHEC, termasuk pelatihan-pelatihan eksternal yang diadakan oleh Mukisi termasuk di SNMUI. Itu tahun 2017. Kemudian tahun 2018 kita mulai memenuhi salah satu syarat wajib untuk menjadi rumah sakit syariah, yakni gizi halal, gizi dan laundry halal. Jadi 2018 kita berproses gizi dan laundry halal dan alhamdulillah Oktober 2018 kita sudah mendapatkan sertifikat halal dari LPPO MUI. Nah, kemudian setelah itu kita berproses ke rumah sakit syariah. Waktu berproses itu kendala yang dihadapi apa aja, Pak? Karena waktu itu masih sedikit rumah sakit yang sudah mendapatkan sertifikat sebagai rumah sakit syariah. Ya tentu saja kita ada belajar ke rumah sakit lain. Terus kemudian kita juga ada pendampingan dari rumah sakit Sultan Agung Semarang yang menjadi pionir rumah sakit syariah. Terus kemudian dan alhamdulillah karena kita sudah mempunyai tim yang solid. Tim ini maksudnya adalah tim akreditasi. Dari internal rumah sakit. Dari internal rumah sakit, dari tim itu, dari tim akreditasi itu yang mengerjakan sertifikasi rumah sakit syariah. Karena syarat menjadi rumah sakit syariah itu syaratnya juga rumah sakit harus sudah terakreditasi nasional. Seperti itu. Kemudian setelah berpredikat rumah sakit syariah, Pak, tantangan dan peluang kepada masyarakat itu seperti apa, Pak? Tentunya peluang rumah sakit syariah itu besar ya Pak. Karena
mayoritas masyarakat itu kan Muslim. Satu, kesadaran umat Islam sekarang ke syariah itu sudah tinggi. Ya, makanya sekarang tidak hanya lembaga keuangan syariah, sekarang sudah lembaga bisnis syariah, termasuk hotel syariah, pariwisata syariah, sekarang sudah ke situ. Nah, termasuk yang terakhir ini adalah rumah sakit syariah. Jadi kesadarannya sudah semakin tinggi masyarakat itu. Kemudian saat ini Yayasan Jamaah Haji Klaten itu kan punya rumah sakit 3. Ya. Apakah ketiga-tiganya ini sudah bersertifikat syariah, Pak? Menuju, Pak. Menuju ya? Ya, menuju ke rumah sakit syariah. Alhamdulillah. Kemudian yang sampai saat ini Pak Muklis kelola sebagai komite syariah, ini tugas dan perannya itu seperti apa, Pak? Ya, jadi komite syariah. Jadi yang membedakan mungkin ada satu pertanyaan ya. Banyak rumah sakit Islam. Bedanya apa dengan rumah sakit syariah? Salah satu yang membedakan itu di rumah sakit syariah itu harus ada Dewan Pengawas Syariah dari pemilik dan ada komite syariah dari rumah sakit atau dari internal rumah sakit. Dua-duanya sama sebagai pengawas. Kalau DPS pengawas dari pemilik, kemudian kalau komite syariah ini adalah pengawas internal rumah sakit. Jadi komite syariah ini mengawasi implementasi operasional rumah sakit. Itu tugas utama dari komite syariah. Cuman memang agak berbeda. Kalau Dewan Pengawas Syariah ini produk hukumnya itu namanya opini syariah. DPS ini adalah kepanjangan dari DSN Majelis Ulama Indonesia. Kalau komite syariah itu produk hukumnya itu namanya rekomendasi syariah, seperti itu. Kemudian gini Pak Muklis, dari Dewan Pengawas Syariah ini apa ada satu syarat tertentu untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah itu, Pak? Betul, Pak. Jadi untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah yang pertama dia harus ditunjuk oleh pemilik, terus kemudian mengikuti diklat, mengikuti pelatihan resmi gitu ya, dan bersertifikat. Dan uji kompetensi yang adakan adalah DSN MUI. Seperti itu untuk DPS. Sesungguhnya masyarakat itu untuk membedakan ini rumah sakit syariah dan rumah sakit tidak syariah itu secara faktual itu apa Pak yang menonjol? Ya, jadi kalau rumah sakit Islam gitu ya, itu belum tentu memiliki label syariah. Kenapa? Karena ketika rumah sakit Islam ini sudah punya sertifikasi rumah sakit syariah, dia punya standar yang harus dijalankan. Ya, jadi ada buku standar kayak akreditasi itu, Pak. Akreditasi itu ada standar-standar yang harus dijalankan. Demikian juga rumah sakit syariah itu ada standar-standar yang harus dijalankan. Itu ada bukunya dan buku itu yang dipakai untuk menjalankan kegiatan rumah sakit syariah. Jadi seluruh pasien yang berkunjung ke rumah sakit Islam Syariah Klaten ini seluruhnya berbasis syariah ya Pak. Betul. Mulai dari pendaftaran kemudian sampai pengambilan obat dan seterusnya. Seperti apa Pak Muklis? Jadi gambarannya begini, dari depan ya Pak ya. Gambaran umum ketika pasien daftar di front office. Ketika mereka mau mondok nanti di situ ada akad syariah. Akad antara rumah sakit dengan pasien, namanya akad ijarah. Nanti tanda tangan di situ. Kemudian ketika nanti masuk ke UGD atau ke Poli, ini yang membedakan syariahnya, nanti ada pengkajian spiritual. Nah, pengkajian spiritual ini untuk mengetahui kemampuan ibadahnya, termasuk toharohnya, dia mampu wudhu apa tidak, kalau tidak mampu nanti tayamum seperti itu, termasuk kemampuan ibadah sholatnya, apakah sholatnya bisa berdiri, kalau tidak apakah dia bisa duduk, kalau tidak apakah dia berbaring, atau sampai mungkin kondisinya tinggal dengan isyarat. Nah, itu dikaji Pak, mulai dari di depan. Kemudian tidak cuman itu, nanti ketika ditransfer ke rawat inap itu dikaji lagi, apakah ada perubahan kondisi dari pengkajian yang dilakukan oleh UGD. Nanti dikaji lagi di rawat inap, apakah ada perubahan kondisi. Misalkan dari pengkajian spiritual di UGD dan pengkajian ulang di rawat inap ini dinyatakan pasien ini nggak bisa toharoh dengan air karena
akan berdampak di kesehatannya, maka dilakukan tayamum. Ya. Misalkan sholatnya dia bisanya duduk, nanti akan diteruskan bagian kerohanian, Pak. Dilakukan pendampingan ibadah oleh divisi kerohanian, diajari tayamum, kemudian cara sholatnya juga didampingi, dibimbing seperti itu. Tayamumnya juga kita kasih fasilitas untuk tayamum, namanya tayamum pet. Jadi ada pendampingannya. Baik, berarti seluruh karyawan atau katakanlah sebagai tenaga medis ini sudah tahu persis kondisi pasien, kemudian tentang religiusnya pasien dan seterusnya. Nah ini didampingi setiap saat atau saat-saat dibutuhkan aja, Pak? Jadi memang ada indikator mutu wajib yang harus dijalankan, Pak ya. Minimal ada tiga indikator mutu wajib di rumah sakit syariah itu. Yang pertama adalah mengingatkan waktu sholat. Mengingatkan waktu sholat ini setiap 5 waktu sholat diingatkan. Gitu. Setiap 5 waktu sholat itu diingatkan. Terutama pasien-pasien yang tidak mandiri ibadahnya. Begitu ya. Tentunya diingatkan agar tidak lupa atau mungkin karena mungkin lagi kondisi sakit, tingkat kesadarannya menurun, sehingga diingatkan oleh para medisnya atau perawatnya. Baik, Pak. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua talqin yang tadi yang sempat ditanyakan. Rumah sakit syariah itu termasuk indikator mutu wajib yang wajib dipenuhi itu talqin. Pasien sakaratul maut itu wajib didampingi, baik oleh perawat, termasuk dokter, termasuk keluarga. Pokoknya orang yang mengetahui ada pasien sakaratul maut itu wajib didampingi, ditalqin. Terus kemudian yang ketiga pemasangan DC sesuai gender. Jadi DC sesuai gender ini memang harus dipenuhi, nggak boleh berbeda gender, nggak boleh. Wajib gender untuk DC ini, Pak. Baik, Pak Klis, pernah nggak itu ada penelitian kira-kira pasien yang ada di rumah sakit Islam Klaten ini yang ditalkinkan itu menolak atau tidak bisa? Kira-kira berapa persen, Pak? Nah, itu nanti tantangan bagi kita, perlu penelitian ini penelitian nanti. Dari jumlah pasien yang ditalkin, yang sakaratul maut. Sakaratul maut, ya. Kalau yang sudah ditalkinkan 100%, Pak. 100%. Ya, itu dipantau itu. Iya. Dipantau. Jadi seluruh pasien yang mengalami sakaratul maut itu sudah ditalkinkan. Ditalkinkan itu 100% sudah terpenuhi. Cuman masalahnya dari semua yang mengalami sakaratul maut berapa yang berhasil mengucapkan la ilaha illallah itu perlu, Pak. Perlu nanti kita data. Kita kumpulkan datanya. Jadi kalau masyarakat itu tahu persis bahwa akhirnya nanti akan kembali ke hadirat Allah, maka cita-cita utama kan ketika sakaratul maut itu bisa ditalkinkan dan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, sehingga ini salah satu syiar apabila nanti saudara kita, sahabat kita yang kelak kemudian ingin mencari pengobatan, toh akhirnya tidak tahu kapan maut akan menjemput, barangkali ada jaminan ya, Pak. Ada yang talikan. Betul, Pak. Nah, yang talikan ini apa tim rohaniawan atau seluruh perawat bisa, Pak? Semua, Pak. Semuanya sudah semua. Bisa ya? Tidak hanya kerohanian. Jadi perawat harus bisa, termasuk dokter, termasuk keluarga diajari. Kadang kan prosesnya lama. Betul. Ya. Prosesnya lama. Nanti keluarga diedukasi cara mentalkinkan seperti ini. Nanti yang teruskan keluarga. Nah, ini sangat menarik, Pak Mukmin. Ketika COVID, ini kan pasien sangat terisolasi. Nah, bagaimana mentalkinnya itu, Pak? Tentunya ketika masa COVID itu ya, Pak. Pengalaman yang kemarin, Pak. Iya, itu tenaga medisnya tentunya menggunakan APD. APD, betul. Jadi mereka masuk ke ruang isolasi menggunakan APD. Nah, ketika ada pasien sakaratul maut ya tetap saja ditalkinkan. Oke, begitu berarti seluruh layout yang ada di rawat inap ini sudah didesain untuk menghadap kiblat ya semua pasien yang ada di sini ya, Pak. Untuk kiblat, untuk kiblat seperti ini, Pak. Untuk ibadah pasien itu, pertama diupayakan menghadap ke kiblat. Ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, karena kondisi, maka sholat semampunya.
Sebagai contoh misalnya hemodialisa Pak, HD. Itu ada yang menghadap ke barat, ada yang menghadap timur. Karena alatnya kan banyak sekali itu kabel-kabel. Tapi belum pernah ada yang meninggal di HD ya Pak? Mungkin ada. Belum ada. Anda tahu untuk ininya, untuk per pasiennya. Nggih, baik Pak Muklis. Pengalaman yang menarik Pak untuk mengelola pasien yang tidak bisa ditalkinkan atau keluarga yang barangkali tidak siap seperti itu, ada nggak Pak? Selama ini salah satu salah satu keuntungan pasien berobat di Rumah Sakit Islam Klaten itu karena ada pelayanan syariah itu. Ya. Walaupun tidak ada paksaan untuk menjalankan itu. Salah satu contohnya misalkan di dalam standar pelayanan minimal Rumah Sakit Syariah itu adalah hijab pasien atau jilbab. Nah, jilbab ini tidak diedukasi ke pasien agar menggunakan jilbab. Tapi kalau seandainya mereka menolak, tidak ada paksaan. Baik, Pak Muklis. Sementara kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Home Care, pelayanan kunjungan oleh tim kesehatan RSU Islam Klaten diberikan kepada pasien di rumah. Pelayanan ini diperuntukkan bagi siapa saja yang memerlukan pelayanan kesehatan secara berkala, komprehensif, dan paripurna. Manfaat pelayanan home care, kondisi pasien lebih terpantau, keluarga dapat memberikan perhatian seutuhnya kepada pasien, lebih efektif dan efisien dalam perawatan lanjutan bagi pasien dan keluarga. Jenis pelayanan home care RSU Islam Klaten. Home care mobile desinfektan untuk klinik, perkantoran, dan rumah atau hunian. Home visit pasca rawat inap. Home care pasca melahirkan. Home care layanan sewa alat. Home care kunjungan dan tindakan. Home care rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi wicara, dan okupasi terapi. Informasi dan pelayanan home care 0858 5294 8967. Home Care, lebih dekat untuk sehat. Baik, pemirsa podcast Yayasan Jawaji Klaten, kita lanjutkan ngobrol kita, bincang-bincang kita dengan tokoh kita yang tidak asing lagi, beliau yang terhormat Pak Muklis Yudi, yang dalam amanah daripada Rumah Sakit Islam ini sebagai Ketua Komite Syariah. Nah, kita lanjutkan Pak Muklis. Ketika ada pasien yang barangkali itu pasien yang datang masuk ke IGD dan itu pasien yang kecelakaan berat. Nah, apakah ini juga sudah mempersiapkan sesuatu yang kemungkinan terburuk sampai nanti meninggal padahal dia sudah koma, Pak, tidak sadarkan diri. Seperti apa Pak penanganannya itu? Untuk pasien koma ya Pak ya. Tentunya penanganan medis dahulu yang diutamakan. Nah, kemudian ketika terjadi, kalau di rumah sakit itu ada code blue gitu ya. Code blue itu misalnya ada kejadian yang memerlukan penanganan khusus, misalnya henti jantung atau apa, termasuk yang kritis-kritis itu nanti ada timnya sendiri. Nah, termasuk pendampingan talgen ini tadi, dimanapun itu harus didampingi Pak. Tidak hanya dirawat inap, di ICU, di UGD pun harus didampingi. Di poli pun kalau ada atau terjadi harus segera didampingi. Semuanya harus bisa.
Pak Mukti, jadi komite syariah ini anggotanya berapa, Pak? Oh nggih. Terus pembagian tugasnya seperti apa? Terus Baik. kelompok gendernya juga. Jadi komite syariah itu tugasnya itu yang pertama ada pengkajian nilai-nilai Islam, Pak. Jadi pengkajian nilai-nilai Islam itu, jadi misalkan ada satu bagian yang ada kasus syariah, nanti dimintakan pengkajiannya oleh komite syariah. Nanti komite syariah akan menggali fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Kalau kemudian sudah didapati fatwa, nanti akan diajukan ke direktur untuk dijadikan rujukan atau dijadikan regulasi syariah. Asal sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua pengawasan tadi, Pak. Pengawasan itu dalam kita melakukannya dengan cara audit. Jadi audit pelaksanaan syariah. Jadi kita pantau, kita monitor ada enggak ketidakpatuhan syariah di dalam pelaksanaan rumah sakit syariah ini. Kemudian untuk anggotanya itu ada internalisasi, ya. Jadi ada subkomite internalisasi ini yang tugasnya melakukan sosialisasi standar syariah. Terus kemudian ada subkomite rekomendasi ini yang memberikan rekomendasi. Kemudian ada subkomite kredensial. Jadi kredensial ini perawat kita itu nanti harus dilakukan kredensial syariah, Pak. Jadi tidak hanya kredensial sesuai tugas mereka perawat, tapi ditambah dengan kredensial syariah. Jadi seluruh petugas rumah sakit, mulai dari front office sampai kemudian rawat inap, kerohaniannya seluruhnya berbasis syariah ya Pak. Berbasis Dan syariah. ini sudah teruji. Ya. Ya. Pemirsa podcast syariah Yayasan Jamil Klaten. Jadi seperti itu bagaimana kenyamanan kita ketika kita berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Toh akhirnya kalau Allah tidak memberikan kesembuhan, maka ada ikhtiar lagi supaya nanti kita pada saat kita dipanggil Allah dalam keadaan yang husnul khotimah dengan bimbingan talqin dari petugas-petugas syariah di Rumah Sakit Islam Klaten. Baik pemirsa, kita lanjutkan ngobrol dengan Pak Muklis bahwa seluruh elemen yang ada di rumah sakit mulai dari front office sampai kemudian rawat inap, kemudian apotek dan lain sebagainya. Kemudian apakah ada jaminan Pak seluruh ikhtiar baik itu sistem melakukan suntik atau melakukan pemberian obat atau juga obat itu sendiri semuanya dijamin berbasis halal. Ya, baik Pak. Jadi salah satu kelebihan rumah sakit syariah itu tadi sudah saya singgung gizinya halal. Satu itu menjadi syarat wajib. Terus kemudian obatnya di dalam rumah sakit syariah itu satu diupayakan obat yang halal. Diutamakan Pak, diutamakan obat halal. Nah, kemudian kalau tidak dijumpai obat halal boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur haram. Ini Pak, jadi utamakan yang halal. Kalau tidak ada yang halal, boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur haram. Nah, kalau ternyata tidak ada yang halal, tidak ada yang tidak mengandung unsur haram, baru dalam kondisi darurat terpaksa boleh menggunakan obat haram, tapi dengan informed consent, persetujuan dengan pasien. Tapi kalau di rumah sakit kita sangat minim sekali, sudah sangat banyak berkurang untuk obat-obat yang haram, dan ini pun kondisinya terpaksa tidak ada obat lain, seperti itu. Iya, baik Mak Muklis. Kemudian untuk supaya masyarakat luas itu tahu bahwa rumah sakit Islam yang berbasis syariah, kemudian rumah sakit Islam yang belum bersertifikat syariah, ini bagaimana cara syiar atau pakai pemasarannya Pak? Baik, mungkin dengan podcast seperti ini upaya kita Pak, ini upaya kita untuk mengenalkan rumah sakit syariah ke masyarakat. Ya, mungkin dengan medsos itu sudah banyak yang kita dari humas dan pemasaran untuk melakukan sosialisasi rumah sakit syariah. Selama ini dari Dewan Pengawas Syariah, kemudian dengan Komite Syariah,
pernah nggak menemukan satu hal yang barangkali itu tidak dijalankan dengan prinsip syariah, baik dokternya, tenaga medis maupun juga alat bantu yang lain? Baik, kadang ketika kita menjumpai kasus, menjumpai kasus, misalnya di mana kasus itu dibahas di tim komite syariah, terus kemudian karena belum tuntas pembahasannya ini, kita mintakan opini ke Dewan Pengawas Syariah. Nah, nanti dari Dewan Pengawas Syariah ini akan memberikan opini yang sifatnya sementara, karena harus dilaporkan ke DSN MUI, Pak. DSN MUI, Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, dari DSN MUI nanti akan mengeluarkan fatwa, mana fatwanya ini nanti akan berlaku untuk semuanya, berlaku nasional. Seperti itu, Pak. Jadi laporan-laporan dari DPS nanti akan naik ke Majelis Ulama Indonesia. Kemudian kalau kita ke gizi, Pak, gizi itu kan terdiri dari ada sayur mayur, kemudian ada daging, ada telur dan sebagainya. Bagaimana menjamin bahwa ketika menyembelih daging ini dengan kaidah syariah, Pak? Bagaimana, Pak? Baik. Kalau gizi prinsipnya gini, Pak. Gizi itu kebijakannya produk gizi halal. Produk gizi halal dari produsennya. Dari gizi. Jadi produk yang dikeluarkan gizi halal. Itu kebijakan halal rumah sakit. Lah kalau bahannya dari luar, Pak. Baik. Nah, kebijakan halal itu mempunyai turunan. Turunannya apa? Kebijakan turunannya itu adalah semua bahan yang masuk ke gizi harus halal. Dibuktikan dengan sertifikat halal dari rekanan. Ketat sekali ya, Pak. Iya. Jadi daging tadi daging. Ini bagaimana kita menjamin ini halal? Rekanan yang kita tunjuk dia harus punya sertifikat halal. Oh, begitu Iya. ya. Kalau ada rekanan masuk tidak punya sertifikat halal tidak bisa. Daging ayam, daging sapi, semua daging itu. Semua, karena itu kritis, bahan kritis. Gitu ya. Wajib halal. Nggak boleh kalau nggak halal. Kalau kayak sayur mayur itu namanya nanti masuk kategori positive list, Pak. Oh, positive list itu nggak perlu sertifikat halal karena dia alam, dari alam, sayur, mayur, buah-buahan kayak gitu. Yang penting dia toyib ya, tidak rusak, tidak bau, tidak basi seperti itu. Tapi kalau bahan-bahan lain, bahan-bahan lain yang dia harus ada label halalnya dari sekarang BPJPH. Kalau dulu dari Majelis Ulama Indonesia. Dari begitu ketat jaminan gizi halal yang dikeluarkan oleh rumah sakit ini betul-betul sudah teruji, karena para vendor ini juga di samping melakukan kompetisi untuk bisa memasukkan bahan ke rumah sakit dengan menargetkan atau berlabel sertifikat halal. Betul, Pak. Betul. Jadi rekanan itu kita panggil, kita sosialisasikan kebijakan halal rumah sakit. Jadi kalau ingin menjadi rekanan rumah sakit, produk-produk atau bahan-bahan yang dimasukkan ke gizi harus halal. Seperti itu, Pak. Dan jaminannya siapa yang menjamin produk gizi itu halal? Kita dalam setahun itu melakukan audit halal gizi setiap tahun. Jadi saya sebagai pengawasnya, pengawas halal gizi dan laundry. Jadi kita awasi terus. Kalau ada perubahan produk itu harus melalui saya, Pak. Harus melalui pengawasnya. Baik, Pak Mukhlis. Tadi waktu kita menyusun rencana kerja anggaran 2024 itu dari direktur utamanya Dr. Sutrisno itu menyatakan bahwa pasien itu adalah keluarga. Kemudian bekerja itu adalah ibadah. Nah, oleh karenanya ketika kita melayani untuk berikhtiar kepada Allah, baik secara medis maupun secara syar'i, seluruhnya sudah terkoordinasi, terkoneksi dengan baik. Nah, harapannya Pak Mukhlis, kalau misalnya ke depan kita akan meningkatkan kompetisi-kompetisi dengan rumah sakit yang lain, apa yang akan kita tonjolkan, Pak? Kalau yang berkaitan dengan syariah, tentunya pelayanan syariah ini yang akan kita Pak, akan kita tunjukkan. Ya, termasuk tadi talqin, kemudian termasuk gizi halal. Rumah sakit itu kan proses bisnis yang lengkap nih, Pak. Kayak ada hotelnya.
Banyak lah pokoknya, ada restorannya gitu. komplit. Ya, banyak sekali ya Pak Banyak Muklis. sekali. Nah kemudian setelah kita melihat, memotret tentang gizi, kemudian bagaimana dengan kondisi laundry-nya Pak? Monggo Pak Muklis. Baik. Kalau gizi itu makanan ya Pak ya. Iya, leres. Nah, kadang ada yang bertanya, laundry syariah itu bagaimana? Seperti apa laundry syariah? Laundry halal itu bagaimana? Iya. Ya, jadi prinsipnya gini, produk laundry itu cuma satu Pak, linen. Nah, linen ini banyak, ada selimut, ada baju, Iya. ada baju operasi, Baju operasi. semuanya lah. Nah, itu masuk linen. Nah, ini harus dicuci, Iya. ya Pak. Tentunya pertama alat atau mesin cucinya harus dipisah Iya. antara yang infeksius dengan non infeksius, yang najis dengan yang tidak najis. Pertama itu. Iya. Kemudian yang kedua, chemicalnya Pak, chemical deterjennya, Iya. deterjennya harus Sabunnya halal. ya Pak ya. Sabunnya harus halal. Itu gimana melihat deterjen halal itu Pak? Ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya Ya ya? tadi, Oh. sertifikatnya harus ada. Rekanan yang mau menjadi rekanan laundry harus punya sertifikat halal. Iya. Jadi deterjen itu ada halalnya Pak. Chemicalnya itu ada halalnya. Iya. Tidak cuma chemical untuk nyuci, Iya. pewanginya juga harus halal Pak. Iya. Pewanginya itu, pewangi kita mau setrika itu, wangi itu juga harus halal. Iya. Sampai seperti itu. Termasuk troli yang kita pakai untuk keliling dorong, itu Pak. ya. Kadang dibersihkan itu kan. Iya. Nah, kadang dibersihkan, alat yang digunakan untuk membersihkan troli ini juga harus halal. Wah, luar biasa Pak Muklis. Iya. Pemirsa, kalau kita mencermati apa yang disampaikan Pak Muklis tadi sangat lengkap sekali, bahwa mulai dari gizi, kemudian dari laundry, kemudian dari pelayanan medisnya dan seterusnya. Kemudian masyarakat itu ada juga Pak yang mengatakan bahwa kalau ingin mati itu pengen mati di RSI. Ya. Jadi kalau orang kita, kan ada yang orang sebut, udah saya pengen naik haji, pengen meninggalnya itu di Mekah. Iya, iya. Tapi kalau tidak bisa haji ya pengen meninggalnya itu di RSI Klaten. Gitu. Nah, pernah dengar seperti itu enggak Pak Muklis? Pernah. Nah, ya. Nah oleh karenanya ini satu kepercayaan pada masyarakat terkait dengan Rumah Sakit Islam Klaten yang bersertifikat syariah. Nah sertifikat syariah ini ada kurun waktunya enggak Pak? Masa berakhir sertifikat itu, apa harus ada pembaruan lagi itu Pak? Ya, jadi setiap 2 tahun itu nanti akan ada survei istiqomah Pak. Survei istiqomah. Iya. Jadi kita misalnya 2019 itu dapat sertifikat Rumah Sakit Syariah, 2 tahun berikutnya itu ada survei istiqomah untuk menilai kita itu istiqomah dengan syariahnya apa tidak gitu. Luar biasa. Lalu kemudian ada resertifikasi lagi setelah 2 tahun berikutnya. Yang menarik itu begini loh Pak, backgroundnya Pak Muklis ini adalah Magister Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian sekarang menangani rumah sakit yang berbasis syariah di medis ini Pak. Apa yang melatar belakang itu Pak? Oke, baik, sebelum dijawab Pak Muklis, kita jeda, nanti kita lanjutkan kembali. Klinik Eksekutif. Klinik Eksekutif merupakan klinik bagi pasien eksekutif yang membutuhkan pelayanan cepat dengan fasilitas eksklusif. Pelayanan klinik eksekutif, spesialis kesehatan anak, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung dan pembuluh darah, spesialis bedah anak, spesialis kedokteran jiwa, spesialis syaraf, spesialis obstetri ginekologi kebidanan dan kandungan. Fasilitas, parkir luas dan khusus, akses langsung ke Poli Eksekutif Gedung Mekah, ruang tunggu dan ruang pemeriksaan eksklusif, khusus pasien umum dan asuransi non-BPJS. Waktu pelayanan klinik eksekutif jam 8 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat. Klinik eksekutif, nyaman, dan eksklusif. Pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita tentang rumah sakit syariah dengan narasumber kita yang sangat berkompeten di dalam bidang persyariahan, Pak Muklis. Kami akan bertanya kembali lebih detail Pak Muklis. Tolong diceritakan
bagaimana pelayanan syariah mulai dari awal front office sampai pasien itu meninggal. Nah, monggo Pak Mukhlis. Ya, baik Pak. Jadi tadi sudah kami singgung. Tadi ketika nanti pasien mendaftar, ya, dilakukanlah akad, ya, akad antara rumah sakit dengan pasien, namanya akad ijarah. Akad ijarah. Ya, kalau secara umum namanya kesepakatan atau MOU seperti itu ya. Nah, ini ada akadnya. Kemudian setelah dilakukan akad ijarah itu, kemudian masuk ke UGD dilakukan pengkajian spiritual. Nah, kajian spiritual yang tadi saya sampaikan kemampuan toharohnya, kemampuan sholatnya, seperti itu. Nah, di UGD pun juga, Pak Mukhlis, ya. Akad ijarah itu kan pasiennya itu macam-macam Pak. Mulai dari pasien anak-anak, dewasa, sampai orang tua, sampai jumbo, bahkan tidak bisa apa-apa. Nah, ini yang melakukan akadnya itu siapa aja? Kalau pasiennya bisa langsung pasiennya. Kalau tidak nanti keluarganya, ya, karena harus dijelaskan. Ya. Harus dijelaskan nanti kesepakatan yang tertuang di dalam akad itu, ya, itu nanti dijelaskan. Tentunya ada keluarga yang ikut tanda tangan di situ. Nah, kemudian pelayanan di UGD dilakukan pengkajian spiritual tadi. Nah, layanan di UGD juga ada penjagaan aurat, Pak. Ya, ini juga kelebihan dari rumah sakit syariah. Jadi penjagaan aurat ini yang tadi hijab pasien, jilbab, termasuk kalau ada pemeriksaan yang berkaitan dengan aurat, seperti DC tadi ya. Nggak bisa pipis kemudian diselang gitu Pak, itu harus sesuai gender. Atau pemeriksaan jantung EKG itu juga harus sesuai gender karena berhubungan dengan aurat. Nah, kemudian pemeriksaan juga ada tirai untuk menutupi aurat pasien. Ini dalam rangka menjaga kehormatan pasien. Nah, kemudian ditransferlah ke belakang ke rawat inap. Nah, di rawat inap akan dilakukan pengkajian ulang spiritualnya. Apakah sama seperti yang dilakukan di UGD tadi? Kalau ada perubahan nanti akan dirubah pengkajian spiritualnya, pengkajian ulang spiritualnya, kemampuan toharohnya, kemampuan sholatnya akan dilakukan lagi pengkajian ulang itu. Kemudian kalau pasien ini tidak mandiri toharohnya, sholatnya, maka akan ditindaklanjuti oleh kerohanian. Didampingi ibadahnya, diajari tayamum, nanti ada tayamum pad. Kalau bisa wudhu tapi pakai spray, pakai semprot itu Pak, itu bisa. Kalau enggak pakai tayamum pad juga bisa. Kemudian sholatnya nanti juga diajari. Nah, itu yang di rawat inap. Di rawat inap pun juga sama, pemeriksaan terutama yang DC sama EKG sesuai dengan gender itu juga sama. Itu yang dilakukan di rawat inap. Kemudian kalau pasien ini memerlukan penunjangnya ini misalkan di lab, di radiologi, termasuk di IBS Pak ya. Di lab, di radiologi sama, ini dijaga auratnya Pak. Jadi misalkan di laboratorium ketika ngambil darah gini, ini nanti dikasih duk untuk menutupi auratnya. Nah, seperti itu. Demikian juga di radiologi. Dan di setiap tindakan itu petugas akan mengucapkan basmalah. Di setiap tindakan pemberian obat, mari mengucapkan basmalah seperti itu. Dan khusus di IBS Pak, khusus di IBS di OK, kamar operasi. Ya, ini ada satu standar yang harus dijalankan. Ya, yang pertama penjadwalan operasi elektif itu tidak boleh berbentur dengan waktu sholat Pak. Nggak boleh, kecuali situ. Kalau situ ya sudah untuk menyelamatkan nyawa, darurat. Tapi kalau elektif yang bisa ditunda itu tidak boleh berbenturan dengan waktu sholat. Loh, apakah nanti bisa memonitor? Kan tergantung dokternya, apakah bisa memonitor itu menjamin tidak terbentur dengan waktu sholat? Bisa, karena itu sudah dibuatkan sistem Pak, sistem komputer. Jadi kalau mau jadwal, di mana jadwal ini nanti akan nabrak sholat, nanti ditolak oleh sistem. Jadi nggak bisa jadwal operasi elektif kok bentur waktu sholat, nanti nggak bisa. Harus dikompromisikan dulu. Iya, nggak bisa. Dengan jadwal sholat. Betul, ya. Nanti otomatis sistem akan baca. Oh, ini mendekati waktu sholat, nanti nggak boleh sholat dulu. Sholat dulu. Nah, kecuali memang kalau pasien ini nanti kok misalkan ini operasi besar, ini operasi elektif, tapi kok operasinya kok operasi besar, dia akan melompat 2 waktu sholat. Lah ini nanti pasiennya diedukasi untuk sholat jamaah. Jadi ini karyawan sudah kita edukasi Pak.
Jadi kapan si pasien ini boleh sholat jamaah kayak gitu, karena kondisinya berbeda-beda. Ya. Ini yang di IBS ini Pak. Dan di sana dijaga auratnya. Ya. Khusus di sana ada penjagaan aurat di kamar operasi, karena kan pasien dalam kondisi tidak sadar tuh. Ya, betul. Nah, karena dijaga auratnya, hijab di kamar operasi. Termasuk hijab ibu menyusui itu ada Pak. Jadi kalau ibu kasih ASI itu ada hijabnya khusus, desain khusus. Oh begitu. Iya, jadi biar tidak sembarangan ngasih ASI gitu Pak. Iya. Jadi ada hijab ibu menyusui. Iya ada. Nah termasuk edukasi yang berkaitan dengan wanita. Jadi fikih darah wanita, ya. Wah, yang tentang haid, tentang istihadah, tentang nifas, itu karyawan sudah kita edukasi. Sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang seputar fikih darah wanita, mereka bisa menjelaskan. Seperti itu Pak. Baik, luar biasa Pak. Kemudian tadi saya kepingin juga bagaimana mengelola pasien dari mulai front office IGD sampai kebetulan pasien itu meninggal dunia Pak. Ini secara syar'i sampai sejauh mana penanganannya? Jadi ketika pasien sakaratul maut wajib didampingi talqin tadi. Betul, sudah. Sudah. Nah kemudian nanti misalkan kemudian meninggal di rumah sakit, misalkan meninggal di rumah sakit, nanti menjadi tugasnya kerohanian Pak. Ya, sampai pengujian. Iya, jadi dilakukan perumatan, pemulasaran jenazah oleh tim kerohanian. Jadi dimandikan, tentunya sesuai dengan syar'i dan sesuai dengan kesehatan. Ya, kesehatan itu maksudnya menggunakan APD lengkap seperti itu Pak. Jadi terjamin. Dan sekarang ada produk baru Pak. Ini kesempatan ini saya sampaikan. Sekarang ada pemulasaran jenazah luar. Pemulasaran jenazah luar itu maksudnya seperti apa? Jadi gini, selama ini rumah sakit hanya menangani pasien yang meninggal di rumah sakit. Nah sekarang sudah dibuka pelayanan yang meninggal di luar. Nah ini untuk yang mungkin rumahnya perumahan atau di kota, tidak ada tim ruktinya di situ Pak. Nah itu nanti yang menghendaki itu bisa dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemulasaran jenazah di sini, dimandikan, dikafani, seperti itu mereka terima bersih. Itu kontak ke rumah sakitnya ke bagian apa itu Pak? Nanti di bagian kerohanian. Kerohanian ya. Oke. Jadi ada ininya, ada leafletnya juga. Kemudian kalau dibalik Pak Mukhlis, dibalik misalnya ada pasien yang meninggal, kemudian oleh pihak keluarga itu minta tolong dikafani, disolati sampai dimakamkan. Itu pernah ada enggak Pak? Pernah ada. Dan sampai itu bisa kita terima. Terima ya? Ya. Jadi kalau misalkan diantarkan sampai rumah ada ambulannya Pak. Iya. Sampai selesai upacara pemakaman misalnya gitu. Iya. Kita bisa membentuk tim ya. Selama ini ada, cuman itu baru internal. Jadi internal ada karyawan, salah satu keluarganya meninggal, kemudian ditangani tim sampai ke pemakaman itu ada. Nah yang layanan baru itu tadi itu memang masih baru Pak. Kita launching September kemarin. September, Oktober. November. Baru banget. Sekitar 3 bulan ini ya Betul, Pak. 3 bulan. Ini peluangnya nanti untuk warga masyarakat yang di kota-kota, di perumahan-perumahan, di mana itu nggak ada. Biasanya kalau di kampung sudah ada ya Pak ya. Kampung sudah ada. Secara sosial itu sudah disiapkan. Betul, kalau di kampung sudah ada. Tapi kalau di perkotaan, di perumahan-perumahan itu mungkin tenaganya yang tidak ada. Nah boleh dibawa ke rumah sakit, nanti menghubungi dari tim kerohanian. Kerohanian ya, Pak Mukhlis. Jadi kalau misalnya pasien yang kebetulan untuk pembiayaan Pak, pembiayaannya belum bisa membayar, kemudian pasien itu sudah meninggal Pak, padahal meninggal kan orang Islam kan disunahkan untuk segera dimakamkan Pak, mekanismenya bagaimana ini Pak? Untuk pasien tidak mampu Pak. Tidak mampu misalnya gitu. Sekarang sebenarnya sudah minim karena ada BPJS ya. Tapi ya masih ada gitu ya. Nanti dari rumah sakit biasanya ada bantuan
ya, bantuan dari rumah sakit sekian persen untuk pasien yang tidak mampu tersebut. Kemudian ditambah bantuan dari UPZ rumah sakit, ya. UPZ rumah sakit akan memberikan bantuan. Terus kemudian kalau ada pasien sampai meninggal di rumah sakit, sementara dia belum membayar ya, sementara kami ya dari OPZ itu juga pernah Pak sampai mensurvei, sampai mensurvei karena kita juga mikir ini pasien sudah meninggal sementara masih punya tanggungan. Kita survei ke rumahnya, kondisinya seperti apa. Nah, kemudian kita ajukan agar mendapatkan bantuan pelunasan. Baik Pak Muklis. Kemudian kita pernah mendengar Pak, ada pasien meninggal tapi tidak ada keluarganya Pak. Apakah pasien itu datang ke rumah sakit diantar karena ini kecelakaan atau ini faktor lain tuh. Nah, bagaimana kondisi rumah sakit kalau mendapatkan pasien seperti itu, Pak? Biasanya nanti akan dikelola oleh tim humas, kerjasama sama dinas sosial. Dinas sosial ya. Sama-sama dinas sosial. Baik pemirsa, kita jeda dulu, nanti kita bincang-bincang lebih detail lagi dengan narasumber kita. Baik pemirsa podcast Yayasan Jamaaji Klaten yang dirahmati Allah, kita sudah banyak mengenal tentang Rumah Sakit Islam Syariah. Akan tetapi di balik Rumah Sakit Islam Syariah pasti kita juga harus mengenal siapa pemiliknya, siapa ownernya dari Rumah Sakit Islam Syariah Klaten itu. Bahwa Rumah Sakit Islam Klaten ini adalah ownernya Yayasan Jamaaji Klaten yang notabene adalah pendiri atau founding father kita adalah para tokoh-tokoh pada saat itu, dari tokoh-tokoh muslim, tokoh-tokoh haji yang berlatar belakang sosial baik dari Nahdlatul Ulama maupun dari Muhammadiyah. Kemudian ukhuwah kebersamaan ini kemudian menelurkan satu amal usaha yang semuanya kita ketahui sampai saat ini, bahwa sebentar lagi ada Rumah Sakit Umum Islam Syariah Boyolali, kemudian Rumah Sakit Umum Islam Cawas, dan seterusnya. Jadi apa yang disampaikan Pak Muklis tadi, bahwa secara narasi mulai dari front office sampai pada terakhir pemakaman di liang kubur, ini seluruhnya bisa dilayani dengan baik oleh Rumah Sakit Islam Klaten. Jadi kalau Rumah Sakit Islam Syariah Klaten kemudian pasiennya juga orang Islam, maka sudah pas di dalam pengelolaan baik secara medis maupun juga nanti menghantarkannya talqin sampai ke kuburan itu secara syariah. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, adakah pasien di luar orang Islam, non Muslim, Pak, itu apakah juga akan disiapkan kerohanian non Muslim? Bagaimana Pak Muklis? Iya, betul Pak. Jadi Rumah Sakit Syariah itu tidak eksklusif. Oh ya. Ya, tidak hanya khusus orang Islam. Orang Islam. Tidak. Yang non Islam pun juga banyak yang ke sini Pak. Iya. Karena pelayanannya yang mereka inginkan. Inginkan ya. Ya. Pelayanannya medisnya atau pelayanan syariahnya Pak? Pelayanan medisnya terutama. Ya. Kalau syariah, ya, mereka kalau membutuhkan pendampingan rohaniawan dari luar, kita ada.
kita siapkan ya. Kita siapkan. Jadi kita ada MOU dengan Kemenat rohaniawan luar itu Pak. Jadi kalau mereka menghendaki didatangkan rohaniawan luar, nanti kita fasilitasi. Iya. Kalau untuk harian kita dari petugas kerohanian datang hanya memberikan motivasi, motivasi kesabaran seperti itu Pak. Iya. Iya. Baik Pak Mukhlis, pemirsa podcast Yayasan Jamaah Haji Klaten yang dirahmati Allah, bahwa kita sama-sama tahu bahwa yang berikhtiar datang ke Rumah Sakit Islam Klaten itu tidak hanya teman-teman atau sahabat yang beragama Islam atau Muslim, akan tetapi dari seluruh insan manusia yang berikhtiar untuk penyembuhan kesehatannya dengan latar belakang agama apapun. Dan tadi sama-sama kita dengarkan bahwa apabila dari pihak keluarga, dari pihak pasien untuk ada bimbingan kerohanian sesuai dengan agamanya, maka Rumah Sakit Islam Klaten juga menyediakan fasilitas tentang itu. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, pemirsa podcast Yayasan Jamaah Haji Klaten, bahwa kehadiran Rumah Sakit Islam Syariah ini mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh umat, baik itu yang berada di sekitar Klaten maupun di luar Klaten. Maka itulah eksistensi keberadaan Rumah Sakit Islam Syariah di bawah naungan Yayasan Jamaah Haji Klaten. Nah, sebagai closing statement, harapan dan tantangan dari Pak Mukhlis terkait dengan seluruh apa yang pernah dilakukan, pernah dilaksanakan, ini tantangan, hambatan dan seterusnya, barangkali nanti menginisiasi baik oleh pengelola maupun oleh masyarakat dan lain sebagainya. Dipersilakan Pak Mukhlis. Baik. Tentunya kami tidak meragukan komitmen dari owner, dari pemilik, kemudian termasuk dari pimpinan kami untuk tetap eksis di pelayanan Rumah Sakit Syariah. Teman-teman yang di pelayanan, bagaimana kita bisa istiqomah Pak, bisa istiqomah menjalankan Rumah Sakit Syariah ini, dan agar ini nanti menjadi unggulan bagi masyarakat. Jadi ketika masyarakat ke Rumah Sakit Islam Klaten dengan pelayanan syariah ini ada nilai plusnya di situ. Yang seperti yang disampaikan Pak Narto tadi, ada tujuan akhir bisa di Rumah Sakit Islam Klaten kalau misalkan bisa husnul khotimah di sini. Cita-cita semua orang. Iya, semua orang itu Pak. Cita-cita semua orang. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Mukhlis. Seluruh apa yang disampaikan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk masyarakat Klaten yang kebetulan saat ini ada cobaan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Apabila akan berikhtiar mencari kesembuhan, insya Allah secara medis Rumah Sakit Islam Klaten adalah rumah sakit tipe B. Kemudian di dalam penyempurnaan pelayanannya, Rumah Sakit Islam Klaten yang bersertifikat syariah, sehingga mulai dari front office, IGD sampai nanti pada rawat inap, bahkan nanti sampai Allah memanggilnya, maka akan dibimbing, dituntun. Semoga seluruh amal kebaikan dan kesalahannya Allah memberikan maaf dengan dibimbing talqin. Mudah-mudahan seluruh pasien yang meninggal di Rumah Sakit Islam Klaten bisa diterima di sisi Allah dengan keadaan yang husnul khotimah. Terima kasih, sampai ketemu lain waktu di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.